Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fajar Setiawan dari Universitas Syah Kuala, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Adapun pada video kali ini saya akan membahas soal mengenai ekologi perairan yang sudah diberikan oleh Pak Ilham Zulfahmi. 1. Bagaimana hubungan antara relung habitat dengan pertumbuhan organisme akuatik? Jawabannya, relung habitat merujuk pada peran dan posisi suatu organisme dalam ekosistem, termasuk cara organisme berinteraksi dengan lingkungan dan organisme lainnya. Dalam konteks organisme akuatik, hubungan antara relung habitat dan pertumbuhan sangat penting, karena faktor-faktor yang menentukan relung habitat dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya dan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. Beberapa hubungan antara relung dan habitat pertumbuhan organisme akuatik sebagai berikut. 1. Ketersediaan sumber daya. 2. Kondisi lingkungan. Nah, itu jawaban untuk nomor 1. Baik, saya akan menjawab nomor soal 2. Sajikan contoh kasus kompetisi antar spesies ikan dalam memperebutkan relung habitat dan apa indikasi yang digunakannya. Jawabannya, contoh kasus kompetisi antar spesies ikan dalam memperebutkan relung habitat dapat ditemukan di ekosistem terumbu karang, di mana berbagai spesies ikan hidup berdampingan namun saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya seperti tempat berlindung dan makanan. Adapun indikasi yang digunakan adalah pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya, perilaku agresif, dan penurunan jumlah spesies tertentu. Nah, itu untuk soal nomor 2. Baik, sekarang saya akan menjawab soal nomor 3. Adakah hubungan antara derasnya arus di hulu sungai dengan jejaring makanan di sekitarnya? Jawabannya ada. Ya, hubungan antara derasnya arus di hulu sungai dengan jejaring makanan di sekitarnya. Arus sungai yang deras mempengaruhi ekosistem sungai, termasuk struktur jaringan makanan. Arus yang deras dapat membawa lebih banyak nutrisi dari bagian hulu ke bagian hilir yang mendukung produksi primer fitoplankton, alga, dan tanaman air lainnya. Arus yang deras cenderung mendukung spesies yang lebih tahan terhadap aliran cepat seperti beberapa jenis ikan dan invertebrata. Baik, itu adalah jawaban untuk soal nomor 3. Sekarang saya akan menjawab soal nomor 4. Bagaimana strategi adaptasi hewan akuatik dalam menghadapi perubahan salinitas di daerah muara? Baik, jawabannya adalah hewan akuatik yang hidup di daerah muara yang merupakan pertemuan antara air tawar dan air laut dengan salinitas yang bervariasi telah mengembangkan berbagai strategi adaptasi untuk bertahan dalam kondisi tersebut, seperti perubahan pada sistem osmoregulasi. Osmoregulasi adalah kemampuan hewan untuk mengatur keseimbangan air dan garam di dalam tubuhnya. Hewan akuatik di daerah muara dapat mengatur salinitas tubuh mereka agar tetap stabil, meskipun kondisi salinitas di sekitarnya berubah. Selanjutnya, ada kemampuan untuk berpindah atau migrasi. Banyak hewan akuatik yang tinggal di daerah muara, seperti beberapa jenis ikan dan udang, memiliki kemampuan untuk berpindah antar habitat dan salinitas yang berbeda. Ini memungkinkan mereka untuk mencari kondisi yang lebih nyaman sesuai dengan kebutuhan fisiologis mereka. Perubahan morfologi dan fisiologi, adaptasi pada proses reproduksi, dan kemampuan toleransi terhadap fluktuasi. Baik, itu jawaban untuk soal nomor 4. Saya akan menjawab soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Dengan soal, adakah perubahan tingkah laku kawin ikan jika air menjadi lebih keruh? Jawabannya adalah ada. Perubahan kondisi lingkungan seperti peningkatan kekeruhan air dapat mempengaruhi tingkah laku kawin ikan. Kekeruhan air dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan ikan, terutama dalam hal komunikasi, pencarian pasangan, dan perilaku kawin, seperti gangguan komunikasi visual. Banyak ikan mengandalkan penglihatan untuk berinteraksi dengan pasangan kawinnya, terutama pada jenis yang menggunakan warna cerah atau pola tubuh untuk menarik pasangan. Jika air menjadi lebih keruh, kemampuan ikan akan terganggu. Kemampuan ikan untuk melihat satu sama lain akan terganggu. Selanjutnya, pengaruh terhadap perilaku mencari pasangan dalam kondisi air yang keruh mungkin akan lebih sulit. Baik, sekian dulu untuk soal dari ekologi perairan sebagai tugas akhir dari mata kuliah ekologi perairan. Saya Fajar Setiawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.